Iya. Kalau ada tanya nanti di Zoom aja, grup aja ya. Lanjut transaksi 3 ya. Transaksi 3. Nah, ya, transaksi 3 pada tanggal 5 Nyonya Audia membeli perlengkapan. Kalau tadi peralatan kan, ini perlengkapan. Misalnya beli pembersih kulit, bahan-bahan make up dan sebagainya. Seharga 4 juta secara kredit. Lihat tuh. Kalau tadi kan belinya tunai. Ya, ini kredit. Kalau kredit itu berarti belinya ngutang dia. Ya. Nggak tidak mengeluarkan uang kas, dia belinya tunai utang. Dia beli perlengkapan 4 juta secara kredit utang. Nah, lihat transaksinya sampai dengan tanggal 3 tadi ini ya. Lihat transaksi tanggal ketiga karena membeli perlengkapan otomatis perlengkapannya nambah ini. Yang saya blok warna hijau, ya kan? Perlengkapan nambah sebesar 4 juta, lihat. Ini kan transaksi 3 nih. Ya, transaksi 3 perlengkapan nambah 4 juta. Totalnya jadi 4 juta. 4 juta. Ya, terus di sisi lain karena dia belinya hutang, otomatis hutangnya nambah. Ya kan? Kita sama aja gini. Kamu beli handphone nih 4 juta, tapi utang. Otomatis kita dapat handphone, utang kita handphone kita nambah senilai 4 juta, utang kita juga nambah senilai 4 juta juga. Nah, ini kan dia kan beli perlengkapan nih. Tadi kan disebutin pembersih kulit dan sebagainya. Nilainya 4 juta, namanya kan persamaan akuntansi. Di sisi aktiva nambah 4 juta. Nah, yang berkurangnya apa? Utang juga nambah 4 juta di sini. Kewajiban ini nih, ya kan? Kewajiban nambah 4 juta. Jadi sisi aktifanya 4 juta, perlengkapan nambah, sisi pasifanya nambah juga 4 juta. Karena dia hutang tadi kredit ini. Yang saya tandain secara kredit belinya nih. Kredit itu berarti dia hutang. Kalau tunai berarti belinya pakai uang kas nih, kredit. Ini kan. Berarti sampai dengan tanggal 3 itu saldo uang kasnya adalah tadi kan 10 juta tuh sampai dengan transaksi 2. Nggak ada mutasi kan. Jadi kasnya tetap 10 juta tambah 0, tetap 10 juta. Ini saldonya ya. Nih. Perlengkapan 4 juta nambah kan? Ini 4 juta totalnya nih. Totalnya 4 juta. Terus peralatan karena tidak ada mutasi otomatis tetap ya. Pokoknya setiap ada transaksi dibuat di jumlah paling bawahnya. Nah, hutang dagangnya tadi 0 nambah 4 juta. Jadi 0 tambah 4 juta saldonya adalah 4 juta. Ya kan? Terus modalnya gimana? Modal tetap 20 juta karena nggak ada penambahan. Yang penambahan adalah yang saya tandain blok hijau aja nih. Yang saya tandain hijau ini. Ya, jadi atas transaksi 3 tersebut Nyonya Audi membeli perlengkapan salon senilai 4 juta kredit. Berarti perlengkapannya nambah, hutangnya nambah. Sama kan? Namanya persamaan akuntansi. Sama-sama nambah 4 juta. Perlengkapan nambah, ini nambah. Otomatis jumlahnya pasti sama. Coba lihat jumlahnya. Ini kan jumlah ini kan. 11 ini jumlahnya 10 tambah 4 tambah 10, 24 kan? Ini juga sama, 10 tambah 4 tambah 20, 24 juta. Lihat ininya. Kasnya 10 juta ini kan, sama kan ini kas nih. Berarti jumlah kas 10 juta, peralatan nih 10 juta nih kan, sama perlengkapan 4 juta ini perlengkapannya. 4 juta. Utang dagang di sini. Tambah tadi kan nggak ada utang, kewajiban masih kosong nih kan. Karena dia utang otomatis tambah di sini namanya hutang dagang, utang ya utang dagang nambah sebesar 4 juta, total modalnya sama, dia totalnya sampai dengan transaksi 3 ini modal Nyonya Audia 24 juta, aktifanya 24 juta sama. Kalau persamaan akuntansi harus sama. Ini 24 juta, ini 24 juta. Saya tandain warna kuning nih. Sama-sama 24 juta, lihat. Nah, ini kan nggak boleh tidak sama-sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Sama seimbang kan, balance. Sampai sini ada yang tanya nggak? Kalau nggak lanjut aja ya ke transaksi 4 ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa WA ke saya di grup atau Japri. Lanjut kelima, keempat ya. Keempat, nah tanggal ceritanya transaksi 4 ini pendapatan jasa salon sampai dengan tanggal 15 adalah 1,5 juta. Salon Audia memberikan fasilitas pembayaran tempo kepada pelanggannya. Jadi gini, salon kan baru buka nih. Jadi sampai dengan pertengahan bulan itu omsetnya sudah nyampe 1,5 juta salon itu. Pemasukan, jadi ada yang perawatan dan sebagainya senilai 1,5 juta. Nah, tapi karena dia masih promosi, otomatis dia memberikan konsumen boleh ngutang gitu, nggak tunai dia. Jadi dia pendapatannya dia selama setengah bulan ini dia dapat omset 1,5 juta, tapi uangnya nggak ada karena orang ngutang semua tuh, tempo promosi kan, temennya mau make up misalnya mau facial
100.000 misalnya, terus sampai dapat 1,5 semuanya ngutang, otomatis Nyonya Audia mau nyatet pendapatannya nih, pendapatannya bertambah piutang ya, karena kan apa namanya Orang yang ngutang. orangnya kan ngutang ke salon gitu, jadi otomatis Nyonya Audia dapat namanya piutang tagihan ini, piutangnya nambah 1,5 juta nih, ini kan, nih yang saya blok nih. Jadi transaksi 4 itu piutangnya nambah 1,5 juta. Ini kan yang tadi nih, sampai sini kan, tadi sampai sini, terus kita masuk ke transaksi 4. Piutangnya nambah 1,5 juta. Kenapa piutangnya nambah? Karena kan kita punya tagihan. Anggaplah salon itu punya saya, misalnya Elva 1.500.000, Elva 100.000, Niatul 100.000 misalnya, Muhammad 100.000. Muhammad kemana ya? Video itu mati ya. Melinda 100.000. Masih total semuanya 1,5 juta. Nah ini saya catat semua nih total piutang. Jadi saya punya tagihan 1,5 juta. Tagihan itu kan sama dengan aset. Kenapa aset? Karena kan nanti kalau saya tagih jadi uang, ya nggak? Iya benar. Ya. Oke. Muhammad mana Muhammad ya? Kok nggak video hilang ya? Ini ya, piutangnya nambah 1,5 juta, modalnya nambah. Tuh, jadi atas transaksi ini Nyonya Audia pendapatan itu masuk ke piutang karena kredit ya. Piutang nambah, modal nambah. Ini tinggal saldonya berarti kas tetap 10 juta ini kan. Nggak ada penambahan. Piutang nambah 1,5 juta. Ke sini mutasi pindah. Perlengkapan tetap 4 juta jumlahnya ini kan. Peralatan sama, yang lain juga sama. Totalnya sama nantinya. Ini kan. Nah, berarti tinggal nama piutang aja nih. Pak, Ya. Halo? kenapa piutang masuknya ke Aktiva, Pak? Ini siapa ya? Elva. Pak, piutang kenapa masuk Aktiva? Karena piutang itu aset. Aset piutang itu. Aktiva. Aktiva kan aset nih. Kalau ini adalah utang. Ini aset semua nih. Jadi piutang itu kan tagihan. Jadi piutang itu aset itu harta. Jadi piutang itu kenapa masuk ke Aktiva? Karena piutang itu kalau ditagih jadi uang. Uang kan jadi kas ini kan. Ya kan? Oh iya. Ya kan, kalau ditagih misalnya Elva, tadi kan Elva utangnya 100.000 misalnya. Ketika saya nagih, yang punya salon nagih, Elva kan ngeluarin uang kan 100.000. Otomatis nanti piutangnya berkurang kan? Dihapus piutangnya nih. Jadilah uang kas. Gitu. Oh iya. Ya, jadi masuknya ke Aktiva. Modal tetap lanjut ya. Ini sama aja 25. Ke transaksi 5. Ke transaksi 5. Kasusnya adalah Muhammad kemana ya? Muhammad namanya siapa ya? Muhammad ini nggak ikut ini sama aja nggak ikut nih. Apa bedanya? Kalau di kelas juga sama hadir dia kan, ini Muhammad nggak ikut ya. Muhammad siapa Muhammad ya? Rizky. Oh Rizky ya, jangan itu kemana-mana kita stay aja ya. Udah aktif ya. Ya Pak. Ya. Lihat transaksi 5 ya. Tanggal 20 Desember dibayar hutang atas pembelian salon. Perlengkapan salon. Jadi gini, ceritanya Nyonya Audi ini punya hutang. Tanggal kapan tuh dia punya hutang nggak? Ada hutang nggak dia? Iya. Ini apa yang 4 juta? Ini hutang 4 juta nih, ini ada hutang kan? Ya kan ya? Ya. Transaksi 3 ya, ya nggak? Transaksi 3 kan punya hutang nih waktu beli perlengkapan. Nah, terus yang kelima ini tanggal 20, hutangnya dibayar tuh, tapi dibayar setengahnya 2 juta. Ya kan? Lihat bagaimana persamaan akuntansi transaksi 5 nih. Ya, karena dia bayar utang 2 juta, kalau bayar uang utang kan kita ngeluarin uang kas sebesar 2 juta. Betul nggak? Ya, nah ini berarti kasnya berkurang kan? Tadinya kasnya 10 juta, kepake 2 juta buat bayar utang. Iya. Jadi kasnya tinggal 8 juta. Ini tetap piutang tetap nggak ada perubahan kan, 1,5. Ini juga tetap. Nah, otomatis modal juga berkurang kan? Iya. Ya nggak? Modalnya berkurang sebesar 2 juta. Ya. Oke, nanti ini sama semuanya. Sama, ini tinggal disamanya. Terus lanjut ke transaksi 6. Transaksi 6 ini hanya Audi ya, bukan berarti biasa lah ya. Tipe ya. Pokoknya pemilik salon membayar sewa rumah untuk sewa salon tersebut. Jadi ceritanya dia sewa salon tuh sebulan 300.000 ceritanya ya. Kasus ini. Nah, terus dia bayar tuh 300.000 buat sewa salon selama sebulan. Berarti kan dia ngeluarin uang kas kan ini nih. Tuh, ini ya. Ya enggak? Ya kan? Dia bayar sewa 300.000, otomatis kasnya tadi 8 juta, dipakai 300, sisanya 7.700.000.
Kalau kasnya berkurang, otomatis modal juga berkurang ini. Berkurang. Ya kan? Berarti atas transaksi 6 tersebut, uang kas Audia berkurang 3.300.000, modal juga berkurang 300.000. Yang lainnya sama, nggak ada mutasi kan yang lain kan? Ini tadi tinggal pindahin aja. Kasnya 7,7 ini kan? Ini kasnya ya saya blok warna kuning nih. Ya kan? Modal 7,7 sama kan? Ini modal jadi 21.200 ini kan? Saya warna kuning nih. Blok. Nah, sama nih. Yang lain sama. Sekarang nggak ada perubahan. Nah, berarti kasnya ini sama, ini juga sama 1,5, ini 4 juta, ini 10 juta, ini 21.200. Oke, lanjut transaksi 7. Ke-7, nah ceritanya salon itu kan punya karyawan kan, dia harus membayar gaji karyawan. Gaji bulan Desember itu dihitung-hitung ada 450.000. Logikanya kalau kita bayar gaji karyawan kan pasti bayar ngeluarin uang kas apa nerima uang kas kita sebagai pemilik salon? Bayar uang kas. Ngeluarin, ya, Pak. ngeluarin uang kasnya kan. Ngeluarin. Karena ngeluarin uang kas berarti bayar gaji karyawan kasnya berkurang nih 4,5 ya nggak? Transaksi 7 nih. Nah ini harus setuju saya warna kuning juga ya. Ya. Kalau kas berkurang otomatis modal juga berkurang. Ya kan nanti tadi Berkurang. transaksi 6 saldo kasnya 7,7 dikurangi 450 jadi tinggal 7250. Yang lain sama ini sama semua. Modal juga berkurang jadi 21.200 dikurangi 4,5 tinggal 20.750. Sama nih. Kasnya 7250. Warna kuning ya, sama kan 7250. Ini juga sama. Modalnya jadi 20.750. Utang yang lain sama. Lanjut ya. Ke transaksi 8. Oke. Transaksi 8 pada akhir Desember diterima pembayaran dari pelanggan. Nah, tadi kan pelanggannya ada yang ngutang tuh, ya nggak? Ya, betul. Nah, tapi dia terima 700.000 nih. Ya. Logikanya kalau kita terima uang dari pelanggan berarti kita terima uang kas, ya nggak? Kan ada yang bayar ke pelanggannya, betul ya? Ya, uang. Ya, dia terima uang 700.000 berarti kasnya nambah nih, coba lihat. Aktifannya nambah yang namanya kas. Tadinya 7250 nambah 700, jadi 7250 tambah 700. Saldonya 7950. Kalau kasnya nambah otomatis oh enggak. Kalau kasnya nambah berarti piutangnya berkurang kan? Ini piutangnya. Iya, Ya enggak? Kan kita Iya. piutang kita tagihan kita jadi berkurang dong, iya kan? Misalnya misal gini, misalnya Sari punya utang sama saya 700.000. Kalau Sari bayar otomatis utang Sari jadi 0. Iya enggak? Iya. Nah, ini piutangnya tadi kan 1,5 nih. Ya kan? Iya. Di satu sisi kasnya nambah, betul nggak? Nambah nih ya, plus ya. Di sisi lain ini kan plus nih. Piutangnya berkurang. Kasnya nambah, di sisi lain piutangnya berkurang ya, besar 200.000. Iya. Jadi sama kan ini Iya. kan? Nah ini kan. Jadi atas transaksi ke-8 ini yang berubah adalah kas sama piutang. Piutang, Kan yang lain nggak ada perubahan. Pokoknya semua transaksi itu pasti dua kas tuh. Oke, sama nih ya 7950. Ini berarti piutangnya jadi 800 kan? Tuh. Ya, Tadinya kan piutangnya, kita lihat sebelumnya 7 nih. Tadinya kan piutangnya berapa nih transaksi 7? Tadinya kan piutang 1,5 kan? Ya. Ya. Nah, kita jadi 800 karena udah bayar 700.000. Kasnya nambah 700.000, piutangnya berkurang 700. Berarti kan sama aja, berarti balance kan? Oke, lanjut transaksi 9 ya. Pak. 9. Saya mau nanya. Siapa? Saya boleh minta ulang nggak Pak yang 700 tadi dari mana Pak? Ini Sari ya? Sari bukan ya? Oh, ya. Ya? Alfa. Siapa? Oh Eva, gini Pak. Soalnya tadi keputus Pak videonya. Jadi gini, yang pada akhir bulan itu pemilik salon Nyonya Audia terima uang 700.000 dari pelanggan. Pelanggan yang utang tadi 700 ya. Kan pelanggan tadi ada banyak tuh, 1,5, tapi yang baru bayar 700.000. Nah, kalau logikanya kalau kita punya tagihan, Elva punya utang saya 700, berarti Elva ngeluarin uang 700, saya terima uang 700. Ya kan? Pada hari tersebut berarti utang Elva 0 dong. Habis kan? Ya nggak berkurang ya. Nah, atas transaksi ini berarti yang pengaruhnya adalah di kas. Saya terima uang kas 700 ini tambah nih. Ini kan plus nih ya. Uang kasnya nambah 700, piutangnya berkurang 700. Berarti kan sama. Balance kan? Otomatis kan nggak ada. Ini bertambah, ini kurang kan? Jadi atas transaksi 8 ini saya terima uang 700, tapi di sisi lain tagihan saya juga berkurang 700. Yang tadi Eva tanya tuh, kenapa piutang masuk ke Aktiva? Ya ini jawabannya terjawab. Karena ketika piutang itu berhasil ditagih, dia akan berubah menjadi uang. Jadi uang kas, uang tunai.
Oke, lanjut ya. Kalau nanti mati berarti habis nih, modul udah mau habis nih. Tanggal 9 selama 2 minggu salon menerima jasa 3,8. Nah ini. Jadi dia udah 2 minggu nih terima jasa kredit ya, karena dia masih promosi, pelanggannya semakin banyak, dihitung-hitung dia punya tagihan 3,8 nambah. 3,8 juta. Lihat transaksi apa nih? Nah, piutangnya nambah kan? Di sini kan? Ya enggak? Tuh, nambah lagi piutangnya. Ya kan? Yang tadi berkurang 700 terus dihitung lagi nambah lagi 3,8. Otomatis kalau piutang nambah, modal juga nambah 3,8. Ya, ini nih. Ya kan? Piutang bertambah, modal bertambah. Karena setelah dihitung-hitung salon tersebut menerima jasa sebesar 3,8. Ini cuma mencatat aja. Uangnya belum terima nih. Jadi mencatat piutang nambah, modal tambah. Lanjut transaksi 9 ya. 10 ya. 10 mana ya? Nah, ini 10. Ke 10. Nah, ternyata akhir bulan dia bayar biaya listrik sama air nih. Dia bayar ledeng sama PAM sebesar 2,5 sama 150. Kalau kita bayar PAM sama ledeng kan berarti kita ngeluarin uang, ya nggak? Terima apa ngeluarin uang? Ngeluarin uang ya? Nah, berarti dia ngeluarin uang 400 ya. 2,5 sama 150, lihat nih. Kalau ngeluarin uang berarti kasnya berkurang nih. Ya, ini kan? Kasnya berkurang sebesar 400, modalnya juga berkurang sebesar 400. Ya kan? Nah, betul ya. Lanjut transaksi ke 11. Ke 11 agak susah nih. Jadi gini, 11 sama 12 penutup ya. 11 itu persediaan perlengkapan salon yang masih ada tanggal akhir tahun adalah berjumlah 3 juta. Jadi gini, tadi kan dia beli perlengkapan 4 juta tuh waktu awal-awal. Ya. Nah, ternyata pas akhir bulan dihitung-hitung masih ada sisa 1 juta tuh nilai uangnya. Kita bukan bicara barang ya. Misalnya 4 juta tadi ini ya. Anggaplah ini semuanya minyak wangi misalnya. Perlengkapan tadi nilai 4 juta, pas dihitung-hitung kepake sisanya 3 juta. Sisanya nih. Yang masih ada berarti kan 3 juta kan? Iya. Kan awalnya kan 4 juta nih. Nah, ini nih. Awalnya 4 juta, yang masih ada 3 juta nih. 3 juta. Berarti yang kepakainya 1 juta. Jadi atas kasus ini kita mencatat yang terpakainya. Tadinya kita waktu belanja 4 juta, ya kan? Pas akhir tahun dihitung sisanya 3 juta. Berarti kan kepakai yang 4 dan 3 sih. Yang kepakai cuma 1 juta. Saya ulang ya. Jadi atas ini namanya ayat jurnal penyesuaian nih kalau udah masuk ke akuntansi nanti. Persediaan perlengkapan salon yang masih sisa pada akhir tahun karena dia pembukuan tuh dihitung setiap tahun sekali. Stop sih. Halo, nah berarti sisanya yang kepakai adalah 1 juta ini. Berarti perlengkapannya dia kepakai 1 juta, sisa 3 juta, di sisi lain modalnya juga berkurang 1 juta. Ya nggak? Nih. Iya. Tuh. Paham ya? Jadi atas transaksi ini agak susah. Atas transaksi ke 11 ini perlengkapannya kepakai 1 juta. Sisanya nih, ini yang kita yang 3 juta tadi yang dimaksud tadi itu. Kan masih ada kan, yang masih ada 3 juta, berarti masih ada ini perlengkapannya. Lanjut transaksi 12 ya. 12 ini transaksi 12 adalah ini agak susah. Pada tanggal 31 Nyonya Audi ya ini ya, mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kalau keperluan pribadi itu istilah akuntansi private ya. Ini ya. Private ya. Ini. Nah, kalau pemilik salon ngambil uang buat keperluan pribadi itu berarti ngeluarin uang kas dia kan? Betul nggak? Dia make. Itu ya bisa jadi buat gaji dia atau buat apa ya. Namanya juga dia yang punya salon kan, hak dia gitu. Dia ngambil uang 600, otomatis uangnya berkurang sebesar kasnya 600 ini ya. 600. Nah, kalau kas berkurang otomatis modal juga berkurang 600. Kurang 600. Iya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo. Kalau nggak ada sesi foto dulu ya. Bapak, saya mau tanya sih, Pak. Kayaknya waktu mau habis deh. Waktunya mau habis ya, silakan nanya, silakan. Nggak apa. Ya. Pak, mengenai kas itu alirannya sama modal, tak, Pak? Maksudnya? Maksudnya pergerakan kas sama pergerakan modal tuh sama-sama. Kalau ada misalnya pengurangan, berarti ngaruh juga sama pengurangan di modalnya gitu. Ya betul. Karena ini kan bukan bicara jurnal ya. Kalau jurnal beda lagi. Ini bicara persamaan akuntansi. Jadi ketika kasnya nambah, otomatis modalnya nambah. Ya kan, ketika kasnya berkurang, modal berkurang. Tapi lihat juga transaksinya.
Kalau misalnya beli peralatan, ya peralatannya nambah. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan aktiva lain, berarti modal gitu. Tidak semuanya ke modal. Gitu ya. Kalau misalnya kita beli peralatan, Kayak gitu. misalnya, berarti kan kasnya berkurang, peralatan nambah. Ada lagi pertanyaan lagi nggak? Halo? Halo Pak. Iya, silakan. Kalau mati berarti zoomnya habis ya. Silakan yang mau nanya, bertanya. Sesi foto dulu ya. 1, 2, siap. 1, 2, 3. Ya, silakan sambil nanya sekali, sambil jalan yang mau bertanya silakan. Waktunya tinggal 4 detik lagi. Kalau nggak bertanya saya cukup ya. Nanti bisa lanjut di WA group. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih, Pak. Lebih mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan kemudian lanjut di WA group. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Absen di mana ya? Oh iya, absen dulu. Absen nanti saya Di kirim Edmodo. ya. Di grup aja ya. Absennya 2 di Edmodo sama Komen di Google, Edmodo. Google Form ya. Dua Oke, kali. Pak. Baik, Pak. Saya kirim aja di grup. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.